Bagaimana seorang buruh harian yang tak berdaya di Kalimantan Selatan mendadak berubah menjadi mesin tempur tak terkalahkan di hadapan sang polisi arogan. Sebelum kita mulai kisah ini, yuk sama-sama kita ketikkan sholawat di kolom komentar. Semoga jadi amal yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak. Jangan lupa juga subscribe channel Glory Story supaya kita bisa terus berbagi kisah penuh makna lainnya. Siang itu, matahari Kalimantan seperti bola api yang diturunkan rendah-rendah di atas kepala. Udara lembab membawa aroma bercampur antara lumpur sungai, gambut kering, dan sisa bahan bakar diesel dari mesin kelotok yang baru saja dimatikan. Di dermaga, kayu rapuh, di tepi parit lurus, sebuah kanal buatan yang menjadi nadi transportasi di wilayah ini, berdirilah seorang pria yang dikenal sebagai Kang Galih. Tubuhnya sederhana, kulitnya kecoklatan legam karena terpapar matahari yang menyengat selama berbulan-bulan. Di mata warga desa di sekitar parit lurus, Galih adalah pekerja keras, seorang motoris kelotok sewaan yang pendiam, sesekali memperbaiki perahu atau mengangkut hasil tangkapan. Mereka tidak tahu bahwa Kang Galih sebenarnya adalah Sersan Mayor Galih Perkasa, anggota tim Sandi Yudha yang paling diandalkan, telah menghabiskan 6 bulan di tempat itu dalam penyamaran yang menyakitkan. Misi utamanya, memutus rantai penyelundupan narkoba dan senjata yang dikendalikan oleh Haji Bahrul, gembong mafia lokal yang menjadikan parit-parit terpencil ini sebagai markas logistik. Sudah 6 bulan, Galih hidup dalam kebohongan. Ia harus menahan diri dari keterampilan bertarung yang telah diasahnya seumur hidup, menelan ludah saat melihat ketidakadilan kecil, dan menjaga ekspresinya agar selalu tampak lempong, tidak terlalu cerdas, tidak terlalu bodoh. Malam ini adalah puncaknya. Tim utama TNI akan bergerak. Sinyal keberangkatan bisa datang kapan saja. Galih harus memastikan lokasi Haji Bahrul dan menghapus setiap variabel yang berpotensi menggagalkan operasi besar ini. Tepat saat Galih sedang berjongkok, berpura-pura mengencangkan baut mesin kelotok usangnya, sebuah suara parau yang penuh kekuasaan memecah keheningan yang tersisa. Suara itu adalah bunyi alarm bagi Galih. "Heh, coba lihat pemandangan ini. Si tukang jaring ini masih saja berkeringat di bawah terik. Memangnya tidak laku jaringmu, Kang?" Di jalan utama berbatu yang agak terangkat dari permukaan parit, berdirilah Bribka Joni. Di daerah itu, ia adalah representasi tertinggi dari arogansi berseragam. Perutnya tampak menyembul tegang, membuat seragam coklatnya seolah minta ampun. Wajahnya yang berminyak dan merah karena panas itu selalu menunjukkan ekspresi jijik terhadap apapun, kecuali terhadap dirinya sendiri. Di sampingnya, terparkir motor patroli tua yang dicat ulang, menandakan kekuasaan teritorialnya. Bribka Joni mendekat, langkahnya berat, sepatu boot menginjak tanah gambut dengan suara kresek yang menjengkelkan. Ia menghampiri warung kecil Bukasma yang berada di samping dermaga, tempat Galih sering membeli kopi. Joni tidak membeli, ia hanya mengambil sebatang rokok dari bungkus yang baru dibuka oleh Bukasma, menyalakannya, lalu menghembuskan asap tepat ke arah Galih. "Kau ini Galih, 6 bulan di sini, kerjaanmu cuma betulin mesin. Seharusnya kau lebih cerdik sedikit. Lihat Haji Bahrul, dia cuma main di air, tapi uangnya bisa bangun rumah tingkat di Banjarmasin." Joni menyeringai, matanya yang sempit menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar ejekan biasa. "Atau kau memang tidak punya nyali untuk berbuat curang sedikit? Padahal di sini yang jujur itu malah rugi, kawan." Ini bukan sekadar teguran. Ini adalah pengakuan tersirat. Galih menyadari bahwa Bribka Joni bukan hanya polisi desa yang korup. Dia adalah lapisan pelindung lokal bagi Haji Bahrul. Keberadaan dan arogansinya adalah bukti bahwa ia telah dijangkiti virus keserakahan dan berani mengganggu tatanan yang seharusnya ia jaga. Galih bangkit perlahan. Ia harus memaksakan dirinya untuk menunduk, matanya menatap rumput kering di tepi parit. "Maaf Pak Joni, saya cuma buruh. Rezeki saya ya di sini," jawab Galih
dengan suara yang dibuat terdengar pasrah dan polos. Jari-jarinya di balik celana kerjanya mengepal keras. Setiap serapan nafasnya terasa seperti menelan pasir. Tiba-tiba, Bribka Joni mencengkeram bahu Galih. Cengkeraman yang terasa remeh di otot kawat Galih, namun mengandung penghinaan yang besar. "Jangan sok suci Galih. Dengarkan baik-baik. Aku dengar nanti malam ada kapal besar yang akan merapat di hutan bakau sana. Kau motoris, kau pasti tahu. Kau tahu kan?" desak Joni dengan nada mengancam yang kini lebih personal. "Beritahu aku detailnya dan kau kuberi bagian. Kalau tidak..." Joni mengayunkan telapak tangannya, menampar helm yang tergeletak di samping Galih hingga terpelanting jatuh ke air parit. "Aku akan buat hidupmu di sini lebih buruk dari nyamuk," hardik Joni tertawa terbahak-bahak. Tawa yang memuakan itu bagi Galih adalah pemicu masalah yang nyata. Misi yang telah ia jaga setengah tahun kini terancam hancur, bukan oleh gembong mafia, melainkan oleh arogansi seorang polisi gendut yang ingin ikut menikmati rezeki haram. Galih tahu ia tidak bisa lagi membiarkan Joni mengganggu. Ancaman ini harus disingkirkan, tetapi tidak sekarang. Belum waktunya. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Panas di parit lurus sudah sedikit mereda, berganti dengan uap lembab yang justru terasa lebih mencekik. 5 jam lagi, operasi penangkapan skala nasional itu akan dimulai. Galih harus sudah berada di titik temu, menyampaikan koordinat akhir, dan mengamankan jalur evakuasi untuk tim. Namun, gerakan kecil apapun kini terasa mustahil. Bribka Joni dan motor patrolinya telah diparkir di dekat warung Bukasma sejak insiden siang tadi. Joni tidak pergi, ia hanya duduk mengawasi Galih seperti burung bangkai mengawasi mangsanya yang terluka. Di bawah kelotok miliknya, Galih menekan sebuah tombol kecil yang tersembunyi di dalam lapisan fiber perahu. Sebuah getaran halus di pergelangan tangannya mengkonfirmasi pesan kode telah masuk. "Bulan sabit, siap terbit. Jaga titik merah." Ini berarti tim telah siap dan malam ini adalah final. Titik merah yang dimaksud adalah lokasi safe house yang berada persis di jalur operasi Haji Bahrul. Galih harus bergerak sekarang. Ia berjalan santai ke arah kelotok, mengambil wadah peralatannya. Ia mencoba bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi, menahan setiap tarikan nafasnya agar tidak terlihat tergesa-gesa. "Mau kemana, Kang?" Suara berat Bribka Joni terdengar dari belakang. Galih berbalik, melihat Joni didampingi 2 pria berbadan besar yang merupakan preman kepercayaan Haji Bahrul. Sekarang mereka jelas-jelas bekerja sama. Wajah Joni kini tidak hanya arogan, tapi juga curiga. "Mau coba perbaiki jaring di muara, Pak?" "Stok sudah habis," jawab Galih. Suaranya tetap datar. Joni meludah ke parit, menyeringai jijik. "Jangan bohong kau, Galih. Aku sudah tahu kau bukan tukang jaring biasa. Kau orang baru, gerak-gerikmu aneh." Haji Bahrul bilang, ada tikus got yang berkeliaran di sini, mencoba mencari untung sendiri dari usahanya. Eskalasi konflik tidak bisa dihindari. Joni tidak lagi sekadar memalak, ia mencoba menyingkirkan Galih karena ia dianggap sebagai saingan atau ancaman terhadap bisnis ilegalnya dan Haji Bahrul. Penyamaran Galih terancam bocor total. "Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya hanya cari makan," ujar Galih, matanya menatap tajam, berusaha keras mempertahankan kepolosan yang dibuat-buat. "Oh, tidak tahu? Coba kita lihat barang-barangmu. Kalau begitu." Tanpa peringatan, Joni memberi isyarat kepada kedua preman itu. Salah satu preman mencengkeram lengan Galih, sementara yang lain mulai mengobrak-abrik tas lusuh Galih yang berisi pakaian dan perkakas. Titik nadir pun tercapai. Preman tersebut menemukan sebuah powerbank kecil yang diselipkan di antara baju kotor Galih. Powerbank itu bukan sembarang pengisi daya. Itu adalah perangkat komunikasi satelit mikro untuk keadaan darurat. "Apa ini, Galih? Kenapa powerbankmu berat sekali?" tanya Joni, mengambil benda itu dan menimbangnya di tangan. "Kau menjual narkoba kecil-kecilan ya? Atau jangan-jangan
Kau mata-mata dari kota yang ingin mengambil alih wilayahku?" Johnny menaikkan volume suaranya, memastikan penduduk desa yang mulai berdatangan, termasuk Bu Kasma yang ketakutan mendengar setiap kata. Ini adalah puncak ketidakadilan dan penghinaan publik. Dengar semuanya, pria ini adalah pengacau. Dia mencoba memprovokasi keributan dan mau merusak kedamaian desa kita. Teriak Johnny, mengumbar kebohongan demi mempertahankan otoritasnya. "Saya tidak berbuat apa-apa, Pak." Galih mencoba bernegosiasi secara verbal terakhir kalinya. Fokus pada misinya, bukan pada harga dirinya. "Lepaskan saya tidak akan mengganggu Anda. Ini barang pribadi saya." Johnny tidak mendengarkan. Ia menertawakan keringat dingin yang mulai membasahi wajah Galih. "Kau pikir aku bodoh, Kang? Ini hukumanmu karena sok tahu." Dengan satu sentakan kasar, Johnny merampas tali tambang tebal yang biasa digunakan untuk menambatkan kelotok. Ia mengikat kedua tangan Galih di belakang tubuhnya dengan simpul yang erat dan menyakitkan. "Kau akan diam di sini sampai urusan malam nanti selesai. Kau akan jadi tontonan warga dan semua orang akan tahu siapa yang berkuasa di parit lurus ini." Johnny berteriak dengan nada kemenangan. Lalu Johnny melakukan tindakan yang paling memicu amarah Galih, sesuatu yang tidak hanya menghina martabatnya sebagai prajurit, tetapi juga membahayakan nyawa timnya. Dengan dorongan kaki yang kuat, Johnny menendang Galih hingga pria itu terjerembab ke dalam lumpur hitam dan bau di dasar parit yang dangkal. Galih terbaring, separuh wajahnya tenggelam dalam air keruh bercampur gambut, tangannya terikat tak berdaya. Rasa sakit di bahunya tak seberapa dibandingkan dengan rasa malu yang membakar hatinya. Di atasnya, Johnny tertawa terbahak-bahak, disusul tawa preman dan tatapan iba dari warga desa. Johnny melangkah mendekat, menginjak pelan punggung Galih dengan ujung sepatunya yang berdebu. "Misi TNI-ku terancam." Desis Galih dalam hati menatap pantulan wajah Johnny yang penuh kemenangan di permukaan air kotor. Ini bukan lagi soal arogansi, ini adalah sabotase terhadap tugas negara. Pada saat itu, Sersan Mayor Galih Perkasa memutuskan bahwa penyamaran Kang Galih telah selesai. Tidak ada lagi jalan damai. Harga diri dan misi harus diselamatkan. Lumpur dingin bercampur ampas gambut terasa menjijikan di mulut dan mata Galih. Ia terbaring dengan posisi miring, dadanya menempel di dasar parit yang becek. Suara tawa bribka Johnny dan dua premannya terdengar melengking, bagaikan suara klakson kematian bagi misi yang telah ia jaga setengah tahun. Tangan Galih terikat kencang di punggung, simpul tali tambang kelotok itu menggigit pergelangannya hingga mati rasa. "Dasar tikus got," seru Johnny, suaranya dipenuhi kemenangan. "Biarkan dia di sana. Sebentar lagi, barang kita merapat, jangan sampai ada yang mengacau." Johnny dan dua premannya perlahan menjauh dari tepi parit, menuju ke sebuah gubuk reot yang dijadikan pos sementara. Mereka mulai mendiskusikan jadwal dan titik bongkar muat kargo ilegal Haji Bahrul. Jarak mereka sekitar 10 meter dari Galih. Pada saat Galih merasakan lumpur meresap hingga ke pori-porinya, sebuah panggilan batin yang dingin dan tajam menusuk kesadarannya. Tidak ada waktu lagi. Sinyal telah diterima. Titik merah harus diamankan. Jika ia menunggu tim datang, kapal penyelundup akan keburu merapat dan ratusan kilogram narkoba akan lolos. Saat ini, ia tidak lagi berhadapan dengan preman pasar, melainkan dengan aparat negara yang telah menjadi penghalang utama tugasnya. Johnny adalah variabel yang harus dihilangkan segera. Harga dirinya yang hancur adalah bayaran final sebelum ia menanggalkan topeng kepasifan itu. Di detik itu, Kang Galih mati. Ia memejamkan mata sejenak, mengabaikan nyeri di punggung dan pergelangan tangan. Ia mulai melakukan analisis diam di benaknya, sebuah kebiasaan yang tertanam melalui latihan keras di Sandi Yudha. Galih mengubah strateginya. Alih-alih merenggangkan simpul dengan sabar, ia menggunakan teknik meloloskan diri
dalam kondisi terikat yang didapatkannya dari pelatihan bertahan hidup di hutan. Ia memaksa dirinya menaikkan bahu, memutar sendi pergelangannya, dan menggesek tali pada bagian paling kasar dari kayu dermaga yang terendam air. Itu menyakitkan, tapi rasa sakit itu kini hanyalah bahan bakar. Perubahan internal yang terjadi pada Galih bukan sekadar emosi, itu adalah kembalinya naluri tempur. Matanya yang sebelumnya tampak sayu dan pasrah, kini terbuka lebar, memancarkan fokus yang intens dan dingin, seperti baja yang baru ditempa. Otot-otot leher dan bahunya mengencang. Ia tidak lagi bergerak seperti buruh harian yang lunglai, melainkan seperti hunter yang baru terbangun dari tidurnya. Lumpur yang melumuri wajahnya seolah menjadi cat kamuflase, menghilangkan jejak Kang Galih dan menggantinya dengan sosok prajurit yang nyaris tidak manusiawi. Dengan tarikan nafas pendek yang tersembunyi di balik suara gemericik air, Galih mengerahkan seluruh kekuatan eksplosifnya pada bahu. Krak! Tali tambang itu tidak putus, justru simpulnya yang terlalu erat mendadak mengendur karena tekanan yang tiba-tiba. Satu tarikan lagi dan tangannya terlepas, basah dan berdarah. Tidak ada suara. Dua preman dan Bribka Joni terlalu asik membahas uang pembagian dari Haji Bahrul. Galih tidak langsung berdiri. Ia menunggu. Ia memanfaatkan penyamaran lumpurnya. Perlahan, dengan gerakan yang nyaris tak terlihat, ia merangkak pelan di dasar parit yang berlumpur, bergerak menuju kaki dermaga terdekat yang menjadi lokasi Joni. Setiap sentimeter gerakan adalah hasil dari kontrol diri dan pelatihan bela diri tingkat tinggi. Saat Galih mencapai tiang kayu dermaga, ia menahan diri, mengambil ancang-ancang. Pakaiannya yang kotor, basah kuyup, dan tubuhnya yang memancarkan aura bahaya kini menjadi senjata. Joni, yang sedang tertawa sambil menunjuk-nunjuk peta, membelakangi Galih. Transformasi telah usai. Di dasar parit itu, bukan lagi buruh yang terikat yang bersembunyi, melainkan Sersan Mayor Galih Perkasa, sang pasukan khusus yang siap menuntut keadilan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk tugas negara yang hampir ia korbankan. Bribka Joni sedang asik tertawa, puas dengan penghinaan yang baru saja ia tumpahkan. Ia tidak menyadari, 10 meter di belakangnya, Kang Galih si buruh lusuh telah lenyap, digantikan oleh bayangan hitam yang menyatu dengan lumpur. Sersan Mayor Galih Perkasa bergerak. Ia melesat keluar dari dasar parit dengan kecepatan yang mustahil. Tidak ada teriakan, tidak ada peringatan. Galih mengambil langkah pertamanya di tepi dermaga dengan teknik parkur yang nyaris tanpa suara, menggunakan tiang kayu sebagai tumpuan momentum. Dua preman Haji Bahrul yang sedang menatap peta di atas meja adalah target pertamanya. Preman pertama, yang paling dekat dengan Galih, merasakan hawa dingin di tengkuknya. Saat ia berbalik, tangan Galih sudah melingkari lehernya dalam cengkeraman rear naked choke yang mematikan. Galih membanting tubuh preman itu ke lantai dermaga kayu dengan dentuman teredam sebelum preman kedua sempat bereaksi. Galih sudah beralih. Preman kedua yang mencoba merogoh pisau di pinggangnya mendapati tangan Galih sudah menahan pergelangannya dengan kekuatan baja. Dalam sepersekian detik, Galih memutar pergelangan tangan preman itu dengan teknik disarming Sandi Yudha, melucuti pisau itu, lalu mengakhiri perlawanan preman itu dengan satu tendangan T yang terfokus tepat ke ulu hati. Preman itu terhuyung, tidak mampu bernapas, lalu roboh tak berdaya di atas tumpukan jaring. Seluruh insiden ini memakan waktu kurang dari 7 detik. Bribka Joni akhirnya berbalik, tawa sombongnya seketika membeku. Ia melihat dua orangnya terkapar dan di hadapannya berdiri sosok yang mengerikan. Seorang pria yang diselimuti lumpur hitam pekat, matanya menyala penuh api dan napasnya memburu. Pria itu kini tidak lagi terlihat seperti manusia yang baru saja ia permalukan, melainkan iblis yang bangkit dari kubangan. Siapa kau?" teriak Joni. Suaranya tercekat antara amarah dan ketakutan murni.
Ia mencoba meraih pistol dinas yang terselip di pinggangnya yang besar. "Aku adalah orang yang kau ganggu dari tugas negara," desis Galih. Suaranya serak dan dalam, jauh berbeda dari suara lembut Kang Galih. Johnny panik. Ia gagal menarik pistolnya karena Galih sudah menerjang maju. Dengan kecepatan yang membuat Johnny hanya melihat bayangan, Galih sudah berada di depannya. Johnny yang jauh lebih besar mencoba menggunakan bobot tubuhnya, melayangkan pukulan hook tanpa bentuk. Galih menghindar dengan sedikit gerakan kepala yang nyaris tampak seperti ia sedang menguap. Ia tidak membuang waktu. Ia menancapkan serangan pertama. Tinju keras yang terfokus ke solar plexus, ulu hati, Johnny. Blar! Angin dari paru-paru Johnny terlepas seluruhnya, membuatnya terbatuk, mata melotot, dan membungkuk kesakitan. Johnny tidak pernah merasakan kekuatan semacam ini. Itu bukan pukulan kemarahan, itu adalah pukulan yang diperhitungkan secara mekanis untuk melumpuhkan. Pembalikan brutal pun terjadi. Galih mencengkram kerah seragam Johnny, mengangkat polisi yang jauh lebih berat itu, seolah-olah ia seringan karung beras, lalu membantingnya ke atas meja kayu tempat mereka tadi menaruh peta. Meja itu hancur, berkeping-keping. Johnny mengerang, darah mulai menetes dari sudut bibirnya yang pecah. Namun, Galih belum selesai. Tugasnya adalah menetralkan Johnny sepenuhnya, memastikan ia tidak akan bangun sampai misi selesai. Dengan mata dingin tanpa belas kasihan, Galih menarik Johnny yang linglung. Ia mendaratkan 2 pukulan siku, salah satu senjata andalan Sandi Yudha yang sangat cepat dan terarah ke sisi wajah Johnny. DUK, tak! Dampak pukulan itu memekakan telinga. Wajah Johnny yang berkeringat dan sombong kini berubah bentuk. Hidungnya patah, matanya mulai berkunang-kunang dan kesadaran meninggalkannya. Johnny terkapar, terhuyung ke tepi dermaga, lalu jatuh ke dalam air parit dengan bunyi cebur yang menyedihkan. Ia tidak bergerak. Wajahnya yang remuk sebagian kini terendam dalam lumpur yang tadi ia gunakan untuk mempermalukan Galih. Galih berdiri di tepi dermaga, dadanya naik turun dengan cepat, menahan gejolak adrenalin yang luar biasa. Ia adalah satu-satunya yang masih berdiri. Dalam diam yang mencekam, Galih membungkuk, mengambil kembali perangkat komunikasi satelit mikro dari saku seragam Johnny yang basah. Ia membersihkan lumpur di wajahnya dengan punggung tangan hanya untuk memperlihatkan mata yang kini penuh tekad. Ancaman telah dihilangkan. Keheningan yang mencekam menggantikan raungan dan tawa sombong di dermaga parit lurus. Matahari telah jatuh di balik rimbunnya hutan gambut, meninggalkan langit dengan warna jingga kelam yang melankolis. Galih berdiri tegak di tengah reruntuhan meja kayu dan 3 tubuh tak berdaya. Ia menghirup dalam-dalam udara yang kini terasa lebih dingin, menstabilkan detak jantungnya yang tadi berpacu liar. Ia tidak melarikan diri. Sebagai seorang prajurit, ia tahu bahwa tugasnya bukan hanya menghukum, tetapi juga memastikan chain of command dan proses hukum berjalan, bahkan untuk seorang polisi korup. Galih melangkah mendekati bribka Johnny yang terkapar di air lumpur. Wajah polisi itu bengkak, darah menetes dari hidung dan pelipisnya bercampur dengan kotoran parit. Ia masih bernafas, tapi kesadarannya telah hilang sepenuhnya, dihancurkan oleh efisiensi tempur Sandi Yudha. Galih mengambil tali yang tadinya mengikat tangannya, dan kini ia mengikat erat kedua tangan serta kaki Johnny ke salah satu tiang dermaga sebagai tangkapan yang akan ditemukan polisi patroli rutin menjelang pagi. Preman-preman itu ia seret menjauh dari air, memastikan mereka hanya pingsan dan kedinginan. Saat ia membalikan badan, Galih melihat Bukasma berdiri di ambang pintu warungnya. Matanya lebar, menatap Galih, bukan dengan ketakutan histeris, melainkan dengan campuran keterkejutan dan pemahaman yang mendalam. Ia melihat sosok yang baru bangkit dari lumpur. Bukan Kang Galih yang lamban, tapi mesin perang yang dingin dan presisi. Galih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Bukasma sesaat,
tatapan yang menyampaikan permintaan. Diam. Tatapan itu juga menyampaikan sebuah janji bahwa ia berada di sana untuk kebaikan yang lebih besar. Bukasma mengangguk perlahan, air mata menggenang di matanya, seolah ia baru saja menyaksikan kelahiran sekaligus kematian. Kematian kepolosan di desa itu, dan kelahiran kembali harapan keadilan. Galih membersihkan sedikit lumpur di perangkat komunikasinya dan mulai bergerak. Ia tidak kembali ke kelotoknya. Ia berjalan menuju rimbunnya semak di tepi parit lurus. Kakinya yang berlumuran lumpur menginjak tanah gambut dengan langkah yang kini jauh lebih teratur, senyap, dan cepat. Misi utama menanti. Saat ia melangkah masuk ke dalam kegelapan vegetasi yang semakin pekat, sebuah pemikiran melintas di benaknya, sebuah resolusi gelap. 10 detik yang baru saja berlalu telah menghapus 6 bulan penyamaran dan harga diri yang ia korbankan. Johnny, si polisi arogan, akhirnya mendapatkan keadilan yang ia pantas terima. Kepalanya dihajar hingga remuk bukan oleh hukum, melainkan oleh tangan yang dipaksa bertindak di luar jalur hukum demi menegakkan hukum yang lebih besar. Penegasan keadilan terasa pahit. Galih berhasil melindungi misi, memastikan operasi penangkapan mafia malam ini berjalan mulus. Ia telah mengalahkan arogansi yang korup, tetapi ia melakukan hal itu dengan membiarkan kegelapan merasuk ke dalam dirinya. Ia memang menyelamatkan negara, tetapi harganya sangat mahal. Ia kembali menjadi Sersan Mayor Galih Perkasa, seorang prajurit yang dingin dan harus selalu siap menukar rasa damai dengan kebutuhan untuk menyakiti. Ketenangan di parit lurus malam itu hanyalah ketenangan semu yang dibeli dengan kekerasan, membuktikan bahwa terkadang di sudut-sudut terpencil negeri, keadilan harus ditegakkan dengan cara yang brutal dan menyisakan noda lumpur yang sulit dibersihkan. Galih menghilang sepenuhnya di balik semak-semak, meninggalkan 3 tubuh tak berdaya di bawah langit Kalimantan yang kini sepenuhnya gelap, menanti kedatangan keadilan resmi yang mudah-mudahan akan menemukan mereka. Kisah ini hanyalah sepotong perjalanan dari banyak kisah hidup di luar sana. Ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Dan kalau teman-teman ingin terus menyelami kisah-kisah luar biasa lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel Glory Story.